Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang uraian materi dari bab 3 tentang modul pembelajaran SMA SMK berbasis digital sejarah Indonesia pada kelas 11. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan dari bab 3, yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Langsung saja kita masuk dalam latihan soal dan pembahasan kegiatan pembelajaran 1, yaitu dampak dalam bidang politik, pemerintah, dan ekonomi. Masuk dalam soal yang pertama. Pembuatan jalan raya pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan terjadi pada masa pemerintahan A. Cornelis de Houtman, B. Hirohito, C. Daendels, dan D. Raffles. Nah, jawaban yang kita pilih atau jawaban yang benar adalah pilihan bagian C, yang dimana pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa jalan raya pos atau Groot Postweg yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan dibuka pada masa Daendels, pemerintah Hindia Belanda. Kemudian soal nomor yang kedua, siapakah nama gubernur jenderal Belanda yang mempunyai sistem pemerintahan secara modern dengan menggaji para bupati dan pegawai pemerintahan? A. Jan Pieterszoon Koen, B. Johannes Siberg, C. Herman Willem Daendels, dan D. Jan Willem Janssens. Nah, jawaban yang kita pilih atau jawaban yang benar adalah bagian C, yaitu Herman Willem Daendels, di mana Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal Belanda yang meletakkan dasar sistem pemerintahan modern dengan cara memberikan gaji kepada para bupati dan pegawai pemerintahan. Soal yang ketiga, dampak positif dalam bidang ekonomi yang didapatkan bangsa Indonesia pada masa penjajahan kolonial adalah A. Belanda mengenalkan sistem ekonomi liberal, B. Adanya pembangunan sarana transportasi, C. Adanya penerapan monopoli dagang oleh Belanda, dan D. Diterapkannya sistem tanam paksa bagi Indonesia. Jawaban yang benar adalah bagian B, adanya pembangunan sarana transportasi, di mana seperti yang sebelumnya dijelaskan pada materi, perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi, adanya kantor pos dan jaringan kereta api. Soal yang keempat, sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia sampai sekarang dan juga merupakan warisan dari penjajah kolonial Belanda disebut sistem A. Trias Politika, B. Demokrasi, C. Republik, dan D. Yudikatif. Jawaban yang paling benar atau paling tepat adalah pilihan bagian A, yaitu Trias Politika, di mana dari sistem pemerintahan di Indonesia yang menggunakan Trias Politika yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda dan masih digunakan sampai sekarang. Soal yang kelima, perubahan politik kembali terjadi akibat kebijakan Pax Nederlandika yang terjadi pada abad menuju abad A. 18 menuju abad 20, B. 19 menuju abad 20, C. 19 menuju abad 21, dan D. 19 menuju abad 22. Jawaban yang benar adalah bagian B, pada abad 19 menuju abad 20, di mana telah dijelaskan pada uraian materi sebelumnya bahwa pada abad ke-19 menuju awal abad ke-20, perubahan politik kembali terjadi akibat kebijakan Pax Nederlandika. Nah, kita masuk dalam latihan soal dan pembahasan kegiatan pembelajaran 2, dampak dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Soal nomor 1, dalam perkembangan kolonialisme dan imperialisme, tidak hanya berdampak pada bidang politik dan ekonomi, namun juga berdampak pada A. Hukum dan agama, B. Sosial budaya dan pendidikan, C. Pertanian dan peternakan, dan D. Industri dan perdagangan. Nah, jawaban yang benar adalah bagian B, sosial budaya dan pendidikan, di mana
dalam uraian materi dijelaskan bahwa ada 4 bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Soal yang kedua, yang bukan merupakan dampak yang ditimbulkan kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan adalah A. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis. B. Bangsa Indonesia bisa mengetahui perkembangan dunia luar. C. Memiliki gaya berpakaian ala barat. Dan D. Adanya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Jawaban yang benar adalah bagian C. Memiliki gaya berpakaian ala barat. Nah, mengapa kita mengambil bagian C? Karena gaya berpakaian ala barat ini merupakan dampak dalam bidang sosial dan budaya. Kita masuk dalam soal yang ketiga, yaitu organisasi pelajar pertama yang ada di Indonesia adalah A. Budi Utomo, B. Perhimpunan Indonesia, C. PNI, dan D. Indiske Party. Nah, jawaban yang benar adalah bagian A, yaitu organisasi Budi Utomo, di mana dalam uraian materi dijelaskan bahwa adapun organisasi pelajar yang didirikan pada masa penjajahan adalah Budi Utomo, yang merupakan organisasi pelajar pertama di Indonesia. Soal yang keempat, kebijakan apa yang didirikan sehingga menyebabkan pendidikan di Indonesia berkembang? A. Politik pendidikan, B. Politik etis, C. Politik perdagangan, dan D. Politik undang-undang. Nah, jawaban yang kita pilih adalah bagian B, yaitu politik etis, di mana telah dijelaskan bahwa setelah adanya kebijakan politik etis pada masa kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia bisa menjadi berkembang. Kita masuk dalam soal nomor 5, yaitu salah satu perubahan yang dialami rakyat pribumi pada bidang sosial budaya dalam perkembangan kolonialisme dan imperialisme adalah A. Berpakaian, B. Bahasa, C. Pemerintahan, dan D. Peradilan. Nah, jawaban yang kita pilih adalah pilihan bagian A, yaitu berpakaian, yang dimana dijelaskan bahwa dalam kebudayaan, orang-orang pribumi yang ada di kalangan atas, gaya hidup mereka mulai berubah. Perubahan ini misalnya gaya berpakaian. Nah, itulah latihan soal dan pembahasan yang kita telah bahas tadi. Semoga adik-adik dapat memahami dan adik-adik dapat mengerjakan latihan mandiri yang sudah disiapkan di modul. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat belajar.